Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, informasi hari ini BKN siapkan aplikasi pendataan honorer dan 6 dokumen ini wajib ada. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan aplikasi pendataan honorer 2022. Aplikasi pendataan honorer ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Penyediaan aplikasi pendataan honorer merupakan amanat Surat Edaran Menpan RB nomor B ISII IMSM 0100 2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas PLT Menpan RB Mahfud MD. SM Menpan RB ini memuat 2 lampiran. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer K2. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD, bukan oleh masing-masing tenaga honorer. Namun ada lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh para honorer, yaitu 1. NIK non-ASN atau ex honorer K2. Yang kedua, nomor KK tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Ketiga, nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada tahun 2013. Keempat, ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Kelima, SK jabatan dari awal bekerja hingga akhir. Dan yang keenam, bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah. Suharmen menjelaskan juga, saat ini pihak pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN, non-aparatur sipil negara, yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemungkinan menurutnya butuh 2-3 minggu ke depan terhitung sejak Surat Edaran Menpan RB diterbitkan. Aplikasi pendataan honorer itu selesai. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai, sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Demikian kata Deputi Bapak Suharmen ya, seperti dilansir jpnn.com. Beliau juga menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN atau honorer instansi daerah. Jadi pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian, tegasnya. Setiap instansi yang mengajukan data honorer harus melengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dengan demikian, data yang masuk sistem atau aplikasi pendataan honorer adalah valid. Sebelumnya, PLT Menpan RB Mahfud MD meminta setiap pejabat pembina kepegawaian PPK segera melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K, kata Mahfud MD. Beliau menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria, yaitu 1. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2.
mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian kriteria yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian kriteria yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kriteria yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.